Halo, back again with me, Gaby Sri Kandi. Guys, udah lama banget nih kita nggak bertemu ya. Kali ini aku menceritakan lagi nih, membawakan cerita-cerita horor dari teman-teman ya. Balik lagi di K-pop horror story. Gimana guys, mudah-mudahan cerita kemarin cukup menghibur kalian ya. Dan kalian kalau misalnya punya cerita juga, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti aku akan pilih dan bacain ceritanya di part selanjutnya. Kalau part sebelumnya nih aku banyak cerita tentang horror story di sekolah ya. Kali ini kita baca ini ceritanya tentang sekolah juga atau enggak ya guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe, please do subscribe. Tinggal klik aja tombolnya di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Makasih banyak. Oke, ini cerita pertama datang dari Jihan. Dia bilang, aku nggak tahu ini tuh beruntung atau enggak, tapi aku emang nggak pernah ketindihan ngeliat sesuatu atau punya temen yang punya kelebihan gitu. Tapi aku punya kakak yang K-popers juga, dan dia tuh sering banget lihat makhluk gitu. Jadi dia ngerasa, aku nggak tahu deh ini aku beruntung atau enggak, tapi aku nggak pernah lihat kayak gituan, kata dia. Cuman dia punya kakak K-popers yang sering banget lihat makhluk-makhluk tersebut. Nah, ceritanya kayak gini. Jadi waktu kakak aku masih SMK, dia tuh kayak asrama gitu di Jakarta, sedangkan rumah aku tuh di Garut. Jadi dia nggak serumah ya. Nah, pas kakak aku tuh kelas 2, jadi sering ngeliat kayak gitu. Awalnya dia tuh nggak sengaja pas jam 3 pagian gitu dia mau ke kamar mandi nih. Nah, di kamar mandi tuh ada orang. Kakak aku tuh nungguin setengah jam tapi nggak keluar-keluar. Akhirnya nggak keluar juga. Akhirnya tuh ada ustadz gitu datang dan nanya ke kakak aku, lagi ngapain kamu? Terus kakak aku jawab, lagi nungguin orang di kamar mandi ustadz. Tapi kayak bingung gitu mereka. Akhirnya si ustadz itu langsung masuk gitu aja ke kamar mandi itu, dan ternyata emang nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Terus siangnya dia abis dari luar gitu, dia mau ke kamar temennya gitu. Nah, tiba-tiba pas masih di jalan, dia tuh kayak ngedenger suara orang nyanyi, tapi agak jauh gitu suaranya. Dan kakak aku tuh cerita ke temennya shock banget. Terus nanya, suaranya itu jauh atau dekat? Dan kakak aku bilang kalau suaranya itu jauh. Temennya bilang lagi, kak tahu nggak kalau suaranya jauh itu berarti yang nyanyi sebenarnya lagi di deket kamu. Dan kakak aku kaget banget. Terus beberapa hari kemudian dia abis dari kamar mandi gitu pagi-pagi. Karena gelap, kakak aku tuh nggak begitu ngeliat. Dia susah banget cari sepatu gitu. Terus dia lihat, tiba-tiba pas lagi nyari sepatu itu, dia lihat dari atas itu kayak ada kaki ngelayang gitu, dan kakinya tuh, oh my god, kotor gitu. Kakak aku tuh kaget dan teriak-teriak minta tolong. Setelah kejadian itu, kakak aku tuh jadi sakit sekitar semingguan gitu. Kayaknya karena shock. Dan karena mama aku jauh dari kakak aku, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya cuma bisa berdoa aja. Dan setelah kakak aku sembuh, dia sama teman-teman yang lain itu pernah tidur di masjid itu sekitar jam 2-an pagi. Pas dia mau kamar mandi, dia bangun tuh. Tiba-tiba dia ngeliat ada pocong di tempat gitu, kayak lagi ada berdiri kayak di tempat deket orang mau azan gitu loh. Oh my god. Dan matanya tuh merah banget, mukanya gelap. Kakak aku langsung takut banget dan bangunin temennya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak jadi ke kamar mandi. Setelah kejadian itu, kakakku nggak pernah ngeliat lagi. Jadi nih guys, dari kejadian tadi tuh dia ceritakan kayak ada suara jauh. Ternyata katanya tuh kalau misalnya suara jauh sebenarnya tuh ada di dekat. Itu juga aku pernah dengar kayak gitu nggak sih? Kayak aku pernah dengar dari teman aku kalau dia dengar suara kunti ketawa jauh, sebenarnya tuh ada di dekat kita. Tapi kalau misalnya suaranya dekat, sebenarnya tuh di jauh. Kalian ada yang pernah dengar suara-suara kayak gitu juga nggak sih? Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Helninda. Dia bilang, aku pernah kak, ini udah semingguan yang lalu. Aku jadi jagain adik aku yang masih kecil. Aku tuh ada 2 adik.
Aku lihat ada bayangan hitam masuk ke kamar. Dan aku tuh adik aku, dan aku samperin lah sambil manggil kayak, dek. Sekalinya dia nggak ada di kamar itu, dia ada di belakang aku sambil nyaut kayak, kenapa kak? Oh my god. Jadi dia pikir tuh yang masuk kamar dia tuh adiknya kan, dia panggil dek. Terus yang nyaut ternyata ada di belakangnya adiknya gitu, kayak kenapa kak gitu. Terus siapa dong tadi yang masuk ke kamar? Setelah itu malamnya aku tidur. Tiba-tiba pas aku merem dan buka mata, udah gelap, nggak bisa gerak, kayak ketindihan gitu loh guys. Jadi aku mau ngomong aja tuh susah banget, kayak ketahan. Saat itu akhirnya aku berhasil ngomong, tapi malah aku dicekek sama orang gitu. Makin dicekek aku langsung sadar, bangun dan megangin leher aku. Leher aku beneran masih kerasa sakit. Jadi setelah kejadian itu dia malah kayak sleep paralysis gitu loh. Dia ngerasa ada yang nyekek dia. Yang dia lihat siapa itu yang masuk. Oke, lanjut lagi guys. Ini dari Kayla. Dia bilang, kak aku juga punya pengalaman horor. Jadi sekitar 2019 pas libur panjang sekeluarga besar aku ke Bandung buat jalan-jalan. Nah kita pakai 2 mobil gitu. Aku sama sepupu aku tuh duduk di paling belakang mobil. Jadi kayak di belakang itu kan banyak barang, banyak koper-koper gitu. Nah di bawahnya tuh ditaruh selimut biar nggak sakit gitu pas tidur. Bisan banget ya. Ya udah nih kita sambil bercanda gitu berdua sama sepupu aku. Kebetulan sepupu aku tuh juga NCTzen. Nah dia tuh lagi dengerin lagu NCT Dream yang We Go Up. Karena lagunya tuh dia puter-puter terus, jadi aku sambil ikutan nyanyi gitu. Dan aku ngerasa tiba-tiba kayak ada yang ikutan nyanyi juga di belakang koper-koper tadi itu. Tapi aku gak hirauin. Pas nyampe di hotel, sebenarnya aku bilang gini ke tante aku, jangan di sini. Hotelnya aku kayak punya perasaan gak enak gitu. Dia bilang gitu ke tantenya. Tapi tantenya bilang, udahlah, orang kalau nggak kenapa-napa nanti kita buktiin aja. Kalau misalnya nanti emang benar nih ada kejadian, baru deh kita ganti, katanya gitu. Nah ya udah, aku sama sepupu aku itu masuk ke kamar, aku bersihin, beres-beres gitu. Dan setelah itu tuh sepupu aku ngajak berenang. Ya udah, akhirnya aku mau. Pas selesai berenang, aku mau masuk ke kamar, sepupu aku tuh nyanyi We Go Up lagi sambil nari-nari gitu. Terus aku kepo dong, jadi aku nengok ke arah kanan. Pas aku lagi lihat, ada kamar yang kebuka gitu, tapi nggak ada orang. Ya udah, karena nggak ada orang, aku mau tutup kan. Terus taunya tiba-tiba dari kamar itu kayak keluar ada Mbak Kunti itu di situ lagi nengok ke aku sambil dengerin nada yang sepupu aku nyanyi. Aku shock banget dan langsung lari. Tapi aku ngerasa dia itu, si Kunti itu kayak megangin tangan aku. Dan aku tuh teriak sambil nangis. Terus sepupu aku narik tangan aku. Dan akhirnya kita langsung keluar kamar sambil masih shock. Aku nangis sekencang-kencangnya sampai mama, tante aku semuanya datang. Aku ceritain dan akhirnya kita pindah hotel. Jadi dia, ini sepupunya nyanyi nih. Dia mau nengok kan ke arah sepupunya. Pas dia mau nengok ke arah sepupunya tuh dia lihat ada kayak di kamar gitu, di ruangan gitu, tuh kayak ada cewek gitu loh. Akhirnya pas, tapi kok nggak ada orangnya nih gitu ya kan. Dia mau tutup, ternyata beneran ada cewek di kamar tuh ya. Cewek itu si Mbak itu. Dan si Mbak itu tuh kayak lagi dengerin sepupunya nyanyi gitu loh. Pas dia mau tutup, ditarik tangannya. Akhirnya dia teriak. Karena emang kalau udah dari awal tuh udah ngerasa gak enak ya. Pas kebukti kan jadi kayak, tuh kan tadi udah dibilangin mendingan jangan di sini gitu kan. Kalian pernah juga kak guys kayak punya pengalaman yang agak serem gitu pas nginep di hotel? Kalau ada coba share di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Ika Putri. Dia bilang, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku juga punya cerita horor di kos nih. Ini anak kosnya. Aku ngekos karena aku kuliah jauh dari kampung. Ini sekitar 2009. Kosan aku itu 3 lantai dan aku tinggal di lantai 3. Jadi ceritanya suatu malam tuh aku kebelet banget mau pipis. Itu sekitar jam 3-an. Nah aku tuh sebelahan kamar sama teman aku di lantai 3. Pas aku buka pintu mau ke kamar mandi, aku lihat teman aku tuh juga mau ke kamar mandi. Jadi aku nanya ke dia, tumben banget bangun tengah malam gini. Biasanya juga takut ke kamar mandi kalau tengah malam. Dia bilang gitu ke temennya.
Dan si teman aku nih nggak jawab, dia langsung masuk ke kamar mandi aja. Kebetulan kan kamar mandinya ada 2. Ya udah aku masuk aja ke kamar mandi yang sebelahnya. Dan abis itu aku langsung lanjut tidur lagi. Dan paginya aku nanya ke teman aku itu, kok lo semalam gak jawab pertanyaan gue sih pas mau ke kamar mandi? Terus teman aku bilang kalau dia tuh gak bangun jam segitu. Dan akhirnya aku bingung campur takut, karena aku bertanya-tanya, terus yang semalam aku ajak ngomong pas mau ke kamar mandi itu siapa? Sumpah, itu aku keinget terus sampai sekarang. Dan aku kalau kebangun tengah malam tuh untuk ke kamar mandi jadi keinget pagi. Jadi, siapa yang lo tanyain pas lo mau ke kamar mandi? Jadi, ceritanya cukup sekian dulu guys kali ini. Aku akan lanjut lagi ceritanya di part berikutnya. Kalau kalian punya cerita horor juga ya, boleh tentang K-pop, boleh enggak, atau pokoknya yang cerita horor yang seru, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti aku akan pilih dan bacain di part selanjutnya. Makasih banyak yang udah nonton. Thank you for watching and bye-bye.